Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 9. Sekarang kita berada di PT Indonesian Food Factory. Ikuti keseruan kita ya guys. Bye-bye. Baik, bersama kami adalah HR dari PT Indonesian Food Factory. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, izin menanyakan beberapa pertanyaan terkait proyek aspek hukum. Yang pertama terkait deskripsi umum entitas bisnis. PT Indonesian Food Factory ini bergerak di bidang usaha apa, Pak? Bergerak di bidang usaha industri pengolahan bahan makanan, industri pengolahan susu dan restoran atau rumah makan. Baik, yang selanjutnya adalah beroperasi di lokasi mana saja, Pak? Baik, di sekitar Malang Raya, artinya di Kota Batu, Malang Kota sama Kabupaten Malang. Iya. Terkait bentuk PT, berarti skala usahanya itu termasuk menengah atau yang besar? Usaha kecil. Baik. Untuk perkiraan jumlah karyawannya? 90-an. Selanjutnya terkait sejarah pendirian dan struktur organisasi untuk tahun berdirinya PT Indonesian Food Factory 2016. Baik, untuk pendiri atau pemilik dari PT-nya? Bapak Muhammad Zainal Abidin. Ya. Untuk pembagian peran dan tanggung jawab di perusahaan. Oke, untuk divisinya. Jawab kita lebih struktur fungsional. Jadi berdasarkan fungsi masing-masing di 3 bidang yang berbeda. Ya. Jadi ada bidang produksi, administrasi atau manajemen, dan di outlet. Baik. Atau di resto. Selanjutnya tentang rantai bisnis dan kegiatan usaha. Ya. Jenis kegiatan utamanya berarti pengolahan itu, Pak? Pengolahan. Ya. Terus untuk mitra kerjanya siapa saja, Pak? Mungkin instansi-instansi gitu? Untuk mitra kerja kita lebih ke kita kan ada platform online yang sampai saat ini jadi mitra mulai tahun 2017, dan antaranya GoFood, terus GrabFood, sama yang baru tahun 2021 kemarin ada Shopee Food. Terus ada dari pihak lain atau pihak individu, ya katakan swasta atau mungkin individu lain, itu dari beberapa orang yang tergabung atau berinvestasi ikut join di pembukaan resto. Baik. Untuk sumber permodalannya berarti modal usaha pribadi dan ada investor dana dari pihak ketiga. Ya. Terkait aspek hukum pendiriannya, badan usaha ini termasuk PT, CV, PT perorangan. Baik. Untuk kepemilikan dan tanggung jawab itu ditanggung oleh pemilik atau bagaimana? Oke, kalau untuk tanggung jawab sepenuhnya memang pemilik karena memang perorangan. Baik. Perjanjian dan hubungan hukum dengan pemasok, apakah ada kontrak terkait? Ada. Oh baik. Ada. Sama karyawan juga ya? Ada. Tentunya. Ada. Ya. Selanjutnya, apakah selama menjalankan bisnis terdapat tantangan atau permasalahan hukum yang pernah dihadapi? Oh pasti itu kalau permasalahan hukum ada. Ya, berarti terkait kayak PT Indonesian Food Factory dan merek-merek dagangnya itu sudah didaftarkan ke sudah masuk di Kemenkumham. Kita kan ada pendaftaran untuk hak kekayaan intelektual ya, HKI ya, terkait dengan brand kita yang Ulek. Terus kemudian kemarin ada yang nyusul itu ayam bakar Bauntung. Sebelumnya diawali sama Skorese sama beberapa brand yang lain seperti Cikango sama Spatula, itu semuanya sudah masuk di hak kekayaan intelektual, yang mana kita mulai kalau tidak salah tahun 2021 kita sudah terdaftar. Yang pertama kali merek terdaftar itu ayam meledak. Sekian Pak wawancara dari kita. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Ya. Halo guys. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan hasil diskusi dari kelompok kami dapat disimpulkan bahwa setiap PT yang didirikan harus melalui legalitas yang kuat, mulai dari nama PT-nya harus didaftarkan di Kemenkumham sebagai badan hukum, serta seluruh aspek-aspek hak kekayaan intelektual harus didaftarkan untuk perlindungan ke Direktorat Jenderal Intelektual. sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.